Ilalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah Ibu, mudah-mudahan kita bosannya pendakian abdi, yudui cina gitu. Alhamdulillah Ibu ada sehat teras banyak. Ibu no dirahmati ku Allah Subhanahu Wa Taala. Abdi insyaallah dina kajian ieu bade ngabahas hiji kitab 40 hadis perkawis la ilaha illallah. Hadis nanti ayat 40 Ibu tak mata mual beres sakali ya teh kedah 40 kali pertemuan panginten iraha beres teh kira-kira Ibu 40 apa sesasi sakali 40 sasi kayu soan mualnya insyaallah. Kadang-kadang ari ngabahas kitab teh Ibu nu tamat teh mung saurang ustadna hunkul. Nah, kadang jamaahna nu ieu sumping nu itu henteu, nu itu sumping nu ieu henteu. Nah, mudah-mudahan di dieu mah istiqomah sadayana. Insyaallah ikut nu ayeuna urang ngabahas mukadimahna heulanya. Jadi membahas la ilaha illallah itu Ibu sangat penting bagi kita. Karena memang la ilaha illallah itu kunci surga. Dan kita diciptakan di bumi ini tujuannya untuk la ilaha illallah. Jadi kenapa kita harus mempelajari kalimat ini? Karena inilah tujuan penciptaan kita. Misalnya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kata Imam At-Tabari, kalimat beribadah kepadaku itu artinya mentauhidkan aku, mengesahkan aku. Jadi kita diciptakan itu Ibu supaya bertauhid kepada Allah. Artinya bukan untuk menyembah selain Allah. Jadi kalau ada orang sekarang nyembah nate ka patungnya, nyembah ka sapi, nyembah ka Nyi Roro Kidul, nyembah ka tuyul, kanu naon deui sok Ibu? Pokoknya mah makhluk we selain Allah, berarti dia tuh sudah menyimpang dari tujuan diciptakannya. Nah, alhamdulillah orang ayeuna nyembah keneh ka Gusti Allah. Berarti kita masih ada di jalur yang seharusnya. Mudah-mudahan dugikeun ka maot. Lantaran aya Ibu ngawitan lempeng sadaacan maot nengkol Bu. Nah, seueur yang gitu teh namina murtad ngantunkeun agama Islam maot dinu kaayaan murtad. Nauzubillah. Aya oge nu kawitna mengkol sate acan maot janten lempeng uih deui eta makana fitrahna. Jadi la ilaha illallah teh fitrah urang eta teh. Lamun aya jalmi teu la ilaha illallah atos nyimpang tinu fitrahna, faktorna seueur. Anu paling utami faktor lingkungan dan pendidikan. Saur Nabi, setiap manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrahna teh Ibu Islam. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ibu terang Majusi?
sanes istrina Kijusi sanes Majusi penyembah api. Lamun di Jepang mah siga agama Shinto, nah nyembah matahari kan matahari itu sering. Ada di Indonesia ya Shinto ibu, ya Shinto gendem dibalik. Iya itu kan, langsung mereka hormat gitu. Nah, jadi sana Shinto gendem mah guruna Wiro Sableng. Nah itu teh sami gitu teh Shinto. Nah lihat ibu, setiap orang dilahirkan dalam keadaan Islam, orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya pola didik dan lingkungan itu yang membuat orang itu bisa tersesat dari fitrahnya. Maka ibu ngadidik anaknya, hati-hati. Kadang ibu puntennya hari ngaku nama Islam tapi pola pikirnya seperti Yahudi dan Nasrani. Terus Seger ibu, hari umat Islam kan istri misalnya kan tidak tutup aurat. Terus tapi seger muslimah nutup aurat. Eta tradisi saha. Nasrani dan Nasrani mah aya perintah nutup aurat. Ya. Jadi secara agamanya Islam, tetapi pola pikirnya, budayanya, budaya Yahudi, budaya Nasrani. Kata tina naon, tina pola didik. Nah kita orang ngadidik anak-anak orang kali orang atau sesuai Islam keacan. Gitu ibu, lantaran anak-anak itu kuma urang. Kadang orang teh hoyong orang kali soleh, tapi cara ngadidik nggak lepat. Muka aurat, sedang dengan acara ini, acara itu yang notabene itu bukan dari Islam. Sok barudak zaman ayeuna mah ibu leuwih pinuh keneh konser musik daripada pengajian. Ya, lantaran konser musik mah rame, pengajian mah nuntutan gitu. Iya mah di situ dia mah karena nuntutan, dia mah di negeri antah barantah. Jadi dia mah seru banget karena dia maos mah oke. Tapi kata ibu nuntutan di masjid mah pahalanya. Sok jeung abdi mah pada ngaguher ge tenanan. Kan hiji we ulah ngacai. Karunya kan ngabersihan karpet, bau. Tadi bukan konser-konser musik siga gitu teh budaya mana ya teh? Budaya barat. Jadi ayeuna teh barat Kristen teh ibu budaya peradaban menuju punjul ayeuna teh. Kapungkur mah kan Islam nu di luhur teh. Budaya barat dihandap, ayeuna nyusul Islam dihandap. Budaya barat di luhur. Tapi ke KWC wae ibu lamun di hotel sesat milari panyiuk so. Nya rek omeh kumaha ieu teh. Ngan aya tisu we hungkul. Nya ari kahampangan mah nya teh naon ku tisunya, tapi ari kaburakan ada jari cipen atuh ibu. Ku tisu. Hartosna naon ibu budaya barat itu sudah masuk sampai ke urusan WC. Urusan bersih-bersih gitu. Berpacaran anak-anak kita. Eta budaya mana? Dari Islam teh aya bobogohan. Teu aya maka tapi alhamdulillah da can kantos bobogohan ibu. Ti abdi mah dukanya ibu teu payu. Ari nu kamari patrasa apa Bapak? Nya eta teh justru ibu abdi eta pendak sareng istri sareng bojo. Harita pendak sebulan kemudian nikah. Pendakna teh mung sakali di bumina. Di Bumina terus abdi ke Jakarta. Di Jakarta abdi nelpon ku tiyang di Bandung mah pangalaman ke ibu pendak-pendak deui di pelaminan. Jadi di pelaminan teh pertemuan kedua dengan istri teh. Dan menuju SMA mah teu payu. Karencangan bobogohan itu bobogohan di bobogohan abdi teu payu da ngaca asa teh goreng-goreng teh kitu ari teh kitu. Tapi nyaku Allah teh diriksa eta teh panjenengan ibu
dijaga supados orisinil keneh pas nikahnya gitu. Oh, eta teh ibu sanes budaya Islam, eta teh budaya Barat, budaya Nasrani, tapi ku umat Islam dituturkeun. Ibu kapukul bobogohan aja si bapak. Entur bobogohan. Bobogohan. Sok mahugi gininya coklat ayam jago gininya. Cok ayam jago coklat oke. Tuh ibu. Makanya ibu ya, ini hati-hati anak-anak kita teh dijaga dengan aturan dan ajaran Islam. Kalau ada anak laki-laki nyampur anak perempuan ibu tuh jangan dibiarkan, ibu harus dinasehati. Kadang jam 10 malam belum pulang, ibu mah hare-hare. Ari sendok belum ngikok tetengan. Ya, ada budak istri dibawa sama pacarnya dibiarkan. Ibu hari ini banyak yang hamil di luar nikah. Ada yang sampai melahirkan di warung gerak ibu. Ketika ditanya ayahnya siapa tidak tahu karena berhubungannya 5 laki-laki. Ibu bayangkan nanti kami nunggu bapaknya nu mana. So, ibu ternyata di Bandung itu ibu yang LGBT itu terbanyak. Dan kemarin kasusnya sekitar 3.000 lebih mengidap HIV di Bandung. Di Bekasi sekarang LGBT itu sudah 5.000 lebih. Dan kebanyakan itu usia 40 tahun ke atas yang sudah berumah tangga. Dan sekitar 300 lebihnya mengidap HIV positif. So ibu bayangkan, itu budaya mana? Bukan budaya kita itu. Dalam Islam gak ada seperti itu. Nah, berarti orang-orang seperti itu sudah menyimpang dari fitrahnya gara-gara lingkungan dan pendidikan. Jadi ibu, yang pertama tujuan kita diciptakan itu apa? La ilaha illallah. Ini tujuan kita. Yang kedua ibu, kenapa kita mempelajari kalimat tauhid ini? Karena setiap nabi dan rasul itu diutus untuk mengajarkan ini. Semuanya. Ada berapa jumlah nabi dan rasul ibu? 25? Cing, sana terang. Jumlah nabi dan rasul secara keseluruhan 124.000. Itu jumlah nabi dan rasul. Untuk rasulnya saja ada 315. Cuma yang disebutkan dalam Quran hanya berapa? 25. Ulul azminya ada berapa? 5 ulul azminya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad. Gitu ya. Itu ulul azmi yang paling utama, ada 5. Nah, 124.000 nabi dan rasul yang diutus tujuannya satu. Apa? Mengajarkan manusia tentang la ilaha illallah. Gitu, itu tujuannya satu. Itu yang diajarkan. Makanya semua nabi agamanya apa ibu? Islam. Teraya nabi Kristen, Yahudi teraya. Semua nabi dari Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW Islam semua. Gitu, karena ajarannya satu, walaupun mungkin syariatnya berbeda-beda. Ya, syariatnya bermacam-macam, tapi akidahnya sama. Dalilnya apa? Surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, walaqad ba'asna, sungguh kami telah utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa yang mereka katakan? Ani'budullaha, sembahlah Allah oleh kalian, wajtanibu togut, dan jauhilah togut. Ari togutnya naon ibu? Togut itu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, itu togut. Jadi kita hanya menyembah Allah
dan menjauhi tagut. Itulah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Gitu. Togutnya macam-macam ibu. Setan disebut togut, berhala togut, orang yang disembah itu juga togut, dan dia ridho. Orang yang mengajak menyembah dirinya itu togut, termasuk mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu pun disebut togut. Gitu. Jadi ayatnya Nabi anu Yahudi dan Nasrani. Hari Nabi Isa agamanya naon ibu? Islam. Nabi Musa Islam. Gitu. Ada Nabi Isa Kristen kaya. Islam sadayana oke. Nah, eta alasan anu kedua. Alasan anu katilu, kenapa kita mempelajari kalimat tauhid ini? Karena kita diperintah oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman, apa ibu? Fa'lam, ketahuilah, annahu bahwasanya la ilaha illallah. Fa'lam di sini kata Allah, ilmuilah, pelajarilah tentang la ilaha illallah itu. Jadi ibu la ilaha illallah teh jero eta teh ilmu nate. Dari mulai maknanya, rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, konsekuensinya apa, itu teh dijelaskan oleh para ulama. Nah, urang teu apal urang nawe nu ngadul nya. Kami urang teu apal ngadul, hoream diajar. Nonton wae drakor. Scroll wae YouTube orang mata. Nah ibu kami scroll YouTube teh dilari kajian-kajian ilmu nya, ulah nonton wae sinetron di YouTube. Nah itu kayak sinetron ibu. Tuh ini apa? Ini apa di YouTube kayak sinetron. Nah jadi ibu ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah wastaghfir lidzambika, dan mohon ampunlah untuk dosamu. Jadi diperintahkan kita mempelajari la ilaha illallah. Nah, perintah Allah itu menunjukkan wajib. Kalau kita tidak paham dengan kalimat ini, kita berdosa. Karena ini perintah. Jadi ibu teh mengucapkan la ilaha illallah teh sanes tuturut munding sanes. Munding diturutan, tetapi betul-betul belajar sehingga ibu ngerti gitu ya. Nah, nanti lagi ibu di dalam ibadah, di dalam akidah itu semuanya harus berdasarkan ilmu. Nah, ke sumber ilmu nanti naon? Al-Quran sareng sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu nanti mengikuti pemahaman ulamanya. Ulah ibu mengkaji nyalira ulah kedah mengikuti ulama. Ada abdi mah tos pinter cenah bade mengkaji sendiri gitu. Nah, kadek harus bimbingan ulama. Nah, yang berikutnya ibu, kenapa kita mempelajari kalimat tauhid ini? Karena ternyata kalimat tauhid ini nanti yang memisahkan manusia jadi dua golongan. Ya, kalimat tauhid memisahkan manusia jadi dua golongan. Yang satu ahli surga, yang satu ahli neraka. Ibu hati-hati. Dari satu kalimat ini ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Siapa yang masuk surga? Mereka yang mengikuti kalimat tersebut. Yang masuk neraka, mereka yang menolak kalimat tersebut. Nah, orang yang mengucapkan kalimat tauhid namanya disebut muwahhid. Orang yang tidak mengucapkannya disebut musyrik dan kafir. Gitu ya. Muwahhid inilah yang akan masuk surga, musyrik dan kafir inilah tempatnya di neraka. Makanya nanti Nabi mengatakan
siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk apa? Surga. Cuma ibu ngucapin la ilaha illallah di akhir hayat itu tidak gampang. Ya, setan tuh bakal datang nanti ke ibu. Kayak pas ibu badai ngantunkan, kita setan teh sumping ngajak untuk masuk Yahudi, Nasrani gitu. Nah itu teh pertempuran terakhir kita dengan setan nanti. Apakah kita berhasil atau tidak? Cuma ibu harus tahu bahwa orang itu biasanya mati dalam kondisi dia sering melakukan apa. Man asya ala syai, siapa yang hidup di atas sesuatu mata alaih, dia akan mati di atas sesuatu itu. Kalau kita hidup di atas tauhid, maka insya Allah kita wafat di atas tauhid. Tapi kalau kita selalu menyimpang dari ketauhidan, banyak maksiat, banyak gaplahnya, lalainya, kita pun akan mati dalam kondisi seperti itu. Oleh sebab itu, mumpung masih ada usia, ibu, tauhid itu terus kita pelajari, kita amalkan. Ibu ada seorang ustaz, sudah sepuh, dia isi pengajian sedang menjelaskan hadis Nabi dicabut nyawa ketika itu juga. Itu kira-kira kebetulan atau bagaimana itu? Kebetulan bukan? Bukan. Kenapa Allah mencabut dia dalam keadaan seperti itu? Karena itu kebiasaannya menyampaikan ilmu. Ada yang sedang sujud, ya, ada yang sedang baca Quran, tapi ayah joget, ayah oge joget. Ibu pernah lihat orang meninggal ketika joget, ketika senang, ketika nyanyi? Nah itu sesuai kebiasaannya. So, ibu mau meninggal ketika baca Quran, ngaji, atau ketika senang, atau ketika karaokean misalnya? So, ya pasti ingin ketika baca Quran ya daripada karaokean, betul nggak? Maka biasakan baca Quran, jangan biasakan karaokean. Itu. Dari ibu mau gini kosong karaokean, tak kosong terang? Parah, rumahnya kos-kos karaokean. Kalau lamun pada olahraga, ibunya pada senam olahraga, auratnya sing rapi ditutup. Ya kade ulah ngangge legging ibu mah. Ari ngaos ngangge gamis, ari senam ngangge legging. Merecet. Terus potonggengan derewek kesoe. Tadi jeung ditinggali ku bapak-bapak teh kieu. Panggilan si bapak ge nempokeun wae cenah. Kalau kada beuki semangat tepokeun ku bapak ku aki-aki teh juga. Ada ibunya ayeuna jijingkrakan senam, hayang di soledad, jilbab ngain kacekek, mau teh ibu teh nuju senam. Tuh. Maka ibu bade olahraga mah datang ke senam wae nya. Olahraga mah urang mapah tadi tuh gitu, itu gitu sehat gitunya, atau kedah jingkrak-jingkrakan bisi di soledad urang teh ayo maot menuju senang. Da urang teh tidak muda lagi seperti dulu, ibunya kapungkur mah geuning urang teh glowing, ayeuna ngaggulawing jadi nya nuang sukro pabaliut jeung waos ayeuna mah. Kateleg tilu sugan teh sukron kateleg teh waosna kateleg teh. Maka ibu kurang teh ibu semakin kesini teh semakin dekat dengan mati. Makanya harus betul-betul menjaga diri. Bisi dari maut mah ibu ngadodogo. Dia tidak apa ya? Tidak izin dulu. Tahu-tahu cabut kan. Apa ibu mau teh sumping sadidinten ka bumi urang? Kematian itu setiap hari datang ibu, mencabut nyawa. Ngan gini nu dicabut nyawa nanti di kamar teh cucumu. Ibu ningali cucumu pae, eta menyabut nyawa sana. Ibu sanes. Geuning pernah ibu nampol hirup deui ya cucumu apa? Cak-cak pae, beurit pae, reungit pae, itu teh malaikat
teh aya malaikat mau payunan ibu. Sami beurit oge hiji mangsa ibu nepak leungit. Nu maot teh nu nepakna kitu tah. Leungitna ka mana? Hiber deui leungit mah. Nah malaikat maut salah nyambut nyawa nyambut. Tah ibu bisi ieu mah ayeuna nu paeh nyamuk hiji mangsa urang mau ngaturkeun. Maka orang teh kedah betul-betul ibu menjalani hidup teh harus sesuai dengan jalur kita. Untuk apa kita diciptakan? Yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan sampai keluar bisi pas keluar pas maut gitu. Itulah pentingnya istiqomah. Makanya Nabi mengatakan kul amantu billah summastaqim, kata Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah di atas keimanan itu. Karena ternyata kalimat ini singkat tapi menentukan nasib kita di akhirat. Apakah kita termasuk ahli surga atau ahli neraka? Nauzubillah. Ical we kalimat tauhid dari diri kita, narakana oge sanang ibu. Selamatnya. Mungkin orang yang bertauhid bisa masuk neraka kalau dia melakukan dosa besar. Tapi selama ada kalimat tauhid dalam dirinya, itu tidak akan kekal. Suatu saat dia akan keluar dari neraka, walaupun mungkin ribuan tahun harus dibakar dulu. Tapi mereka yang tidak ada kalimat tauhid sama sekali, neraka kekal di dalamnya. Makanya sadinten neraka teh 1000 tahun. Ibu bayangkan 1000 tahun di neraka. Maka kurang mah ngaduan ka Gusti Allah, sangkan lebet surga teh teu dihisab heula, teu diazab heula ibu. Mudah-mudahannya ibu hoyong ka surga. Ayeuna tuh alim cuman anak alim. Oh iya abdi mah. Oh iya. So, mendingan abdi heula ka surga di mata ibu mah. Asal pasti lebet ka surga, ayeuna keneh ge hoyong abdi mah. Tah, kulantaran urang teh teu apalnya nasib urang teh jadi resieun. Maot teh. Sieun. Kadang aya oge nu sieun maot teh kulantaran bakat iku cita kanu harta, tah eta mah awon. Tapi pami urang teu acan pasti sieun gitu, urang ke surga atau nabi neraka, eta mah manusiawi gitu. Tonggoron urang ibu Abu Hurairah dalam sakitnya beliau menangis. Padahal beliau teh sahabat Nabi. Ditanya Abu Hurairah, kenapa menangis? Engkau kan sahabat Nabi atuh. Kata Abu Hurairah, karena aku tidak tahu nasibku. Aku berada di antara surga dan neraka. Padahal sahabat eta teh komo urang ibu. Tapi di zaman nabinya, tapi orang berharap ke Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari ahli surga dan melindungi kita dari azab neraka. Cuma tadi kembali lagi, yang paling inti adalah menjaga kalimat tauhid ini. Itu mudah-mudahan dengan kalimat tauhid ini kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada orang ibu yang dibangkitkan pada hari kiamat, diperlihatkan kepadanya 99 catatan amal. Satu catatan sejauh mata memandang, dan yang dia lihat hanya keburukan semuanya, dosa sadayana ibu. Sampai Allah bertanya, apakah kamu mengingkari catatan ini? Apakah malaikat pencatat amal berlaku tidak adil, zalim? Tidak ya Allah, aku meyakini ini semua amalku. Sampai dia putus asa ibu, merasa tidak akan masuk ke dalam apa? Surga. Kemudian Allah bertanya, kamu punya kebaikan? Tidak ada ya Allah. Kata Allah, ada satu kebaikan kamu. Apa? Didatangkanlah kartu ibu. Di dalam kartu itu tertulis la ilaha illallah. Kemudian seluruh keburukannya ditimbang dengan kalimat tauhid. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada dosa-dosanya seumur hidup. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga. Cuma siapa orang ini? Kata para ulama, orang ini adalah orang yang dulunya kafir, kemudian bersyahadat,
belum sempat beramal meninggal dunia. Makanya dia, waduh, catatan amalnya jelek semua, sampai lupa pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ditimbang ternyata la ilaha illallah lebih berat dan dia pun masuk ke dalam surga. Bayangkan ibu ya, keutamaan la ilaha illallah. Jadi dijaga ibu kalimat tauhid ini, ulah galider. Jangan sampai kita meninggalkan kalimat ini hanya karena dunia, karena ada orang yang dililit hutang, dihimpit ekonomi, kemudian ada yang datang menawarkan bantuan, tapi syaratnya keluar dari Islam. Tetangga abdi jika gitu. Ternyata ibu setelah masuk agama yang lain, emang awal-awal mah dibantuan bu, tapi kajian kita batoknya ngabantuan wae teh meureun bosennya, akhirnya ditinggalkan dan hidupnya sengsara lagi. Sampai dia bilang sama adiknya, abdi teh sabenerna mah hayang balik deui ka Islam, cenangan kagok barudak geus gede cenah kitu ibu. Dan di akhir hayatnya ibu, dia lumpuh setengah badan, tidak bisa bergerak sampai panggungnya itu sudah melepuh bu, lantaran dia wayanya nangkarat baik, dan akhirnya mati di atas kemurtadannya. Nauzubillah ibu. Ada beberapa tetangga itu, dan kebanyakan dari beberapa itu ya faktornya perempuan gitu. Jadi si perempuannya agama yang non Islam, laki-lakinya Islam, pakai bogo ibu. Jadi ayeuna mah nu tadina geulis teh anggarnya ini kan kapungkur bogo teh pegang geulisnya, pegang geulis gitu. Nah sekarang sudah berpuluh-puluh tahun ternyata tadi nu tadina glowing jadi nanggulawing teh gitu. Tapi yang kadang itu bu, ketika hatinya sudah ditutup oleh Allah, tidak balik lagi ke Islam, terus di dalam kekafirannya. Nah memang kadang ibu, kadang juga yang membuat tidak kembali itu, kadang kok Allah teh disungkun bu, dari sisi harta tuh diperbudak gitu. Sampai ada teman saya itu, tapi alhamdulillah katanya dia sekarang udah masuk Islam. Dulu dia mengatakan, oh cina Tuhan Yesus mah bagus, cina tiap minta teh sok dipasihan wae gitu. Jadi ukuran kasih sayang Tuhan teh dilihat dari materi. Jadi lamun beunghar berarti Tuhan teh sayang, tapi lamun sangsara Tuhan tidak sayang. Padahal ukuran kasih sayang Tuhan bukan materi. Dan geuning Firaun ge beunghar, Korun ge beunghar, ya, tetapi ku Allah dilelepkeun, Firaun dilelepkeun gitu. Nah jadi ibu jangan menilai kasih sayang Allah itu dari apa? Dari harta, tidak. Ya, ada orang-orang yang secara materi sederhana tetapi Allah sayang kepada dia. Ada yang dimudahkan materinya tapi Allah murka kepadanya. Karena materi dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing. Gitu. Jadi bangkai kambing itu lebih mulia ibu. Ciku lamun di dia ayah samiliar artos yang bangkai domba, ibu milih nu mana? Artos yang sami ya bikin liar. Padahal artos itu teh lebih hina daripada bangkai kambing. Makanya kalau ibu dititipi harta, itu teh harta teh untuk akhirat sebetulnya mah. Dengan harta itu teh ibu harus bisa masuk surga gitu. Ya. Disodakokeun, diwakafkeun, ngabantosan tatanggi, tu donasi ke Palestina, ulah dikekeuweuk ibu, tapi kekeuweuk kamu naon? Da moal dikubur. Harta itu bisa dibawa ke akhirat, tapi caranya jangan dibawa sendiri. Dititip ke masjid, ke panti asuhan, ke pesantren, nanti di akhirat kita ambil lagi. Lamun dikekeuweuk dina tabungan, urang maot. Eta mah jadi hak ahli waris mungkin. Leuheung ahli waris lamun soleh, anak-anak orang lamun teu soleh dipaseaeun eta teh. So, aya adi lanceuk terkenal deui, tara silih anjangan deui pasea parbeun waris. Tah kitu ibu lamun gaduh urang kali tidak dididik tauhidnya. Nah
Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita numpuk-numpuk harta. Harta itu boleh kita kaya, tapi untuk akhirat. Ibu abdi gaduh rencangan, ibu kalau kadongeng kaca rencangan abdi gaduh emas 200 kilo. Bu, eta 200 kilo lamun dikalungkeun da ibu moal bisa cengkat da. Nang kubana sih kana teh. Gaduh Alfamaretna oge ibu 16. Bumina ageuna 1700 meter, ibu bayangkeun eta bumi. Garasi motor ibu, garasi motor siga dealer ngajajar motor teh. Sudah mere hiji da henteu ibu. Teu ibu abdi mah. Abdi cekap Gusti Allah we abdi mah. Ya. Nanya kitu ibu, eta teh kapan tanggung walerna teh abot eta. Abot eta teh di akhirat teh. Nah alhamdulillah nah kamari ngadamel masjid ibu. Eta kangge pondasina wae saeta 15 miliar. Di ditu tuh di mana? Di Majalengka. Payuneun pasar Majalengka, pami ibu ka ditu aya masjid saya aduh kata anjeunna teh. Aduh kata lamun anjeunna maot ngurus masjidna kusaha teu pasti alus teh operasional oge. Ya. Doakeun sing barokah ngan hisabna tangtos bakal lami eta teh. Lantaran mungkin seueur artos, mungkin lami hisab teh. Dari mana ke mana, dari mana ke mana. Makanya orang miskin itu lebih dulu masuk ke dalam surga 500 tahun daripada orang-orang kaya. 500 tahun ya. Langkung dipayung dekat ke surga. Atau dan miskin mana waktu hisabna tuh ibu. Nah, makanya Nabi mengatakan apa? Aku melihat ke dalam surga, kata Nabi, dan aku mendapati kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Kemudian aku menengok ke dalam neraka dan aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. Ibu teh bayangkeun di neraka teh seueur istri teh. Kenapa ya Rasulullah di dalam neraka banyak perempuan? Kata Nabi, karena mereka kufur. Kufur kepada Allah bukan, tapi kufur kepada suaminya. Bagaimana kufur kepada suaminya? Kalau kalian melakukan kebaikan seumur hidup kalian, terus kalian melakukan satu kali kesalahan, mereka mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ngaleulengin. Jadi ngaleulengin kahayaan suami. Nah itu ibu penyebab terbanyak kenapa perempuan masuk ke dalam neraka. Hati-hati ibu. Ya, suami ibu teh surga neraka ibu itu. Pami ibu aya keneh caroge sudah tumut ka caroge mah taat. Ibu urusan kumaha ibu puntennya ari Asia caroge saha? Firaun. Asia itu suaminya Firaun, tapi dia tetap melayani suaminya itu. Ari caroge ibu langkung awal di Firaun. Alhamdulillah, paling soleh. Ya. Jadi gak perlu kita mempertanyakan suaminya siapa dulu, gak perlu, karena Asia itu Firaun suaminya itu. Tapi masuk surga itu dan selama hidup tetap mengurus suaminya itu. Cuma dia menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan keislamannya, gitu ya. Jadi urusan berbakti kepada suami bukan karena suami, karena siapa? Karena Allah. Kalau karena Allah, suaminya seperti apapun ada abdi mah beramal karena Allah, bukan pujian suami, gitu ya. Bisi nyeri hati ibu. Ya, hari ibu seueur dipuji, seueur teu dipuji ku caroge. Hilap teh. Eta teh hilap teh bakatin ku jarang muji eta teh. Ya, jarang muji. Ibu teh dandan tos gelis di bedaknya.
tos dibedak tos geulis ibu teh calok ibu ibu misi gadoger monyet cenah kacida nya ibu kaleos nya manuk tuh ada manuk nu dicokot lain ibu anu dandan ibu nu dicokot manuk coba bayangkeun ibu kan kumaha teh nyeri hatena ibu teh maka lamun kita mencari keridhaan suami sakit hati capek tapi kalau yang dicarinya Allah ridhonya Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita semua kebaikan yang kita lakukan pasti ada catatannya gitu ya pahalanya terus mengalir. Nah itulah itu pentingnya kita belajar tauhid supaya tujuan hidup kita itu semuanya Allah. Kalau tujuan hidup kita Allah, tidak ada yang sia-sia. Makanya kita mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau semuanya lillah, lelah juga tidak terasa. Ya, lelah kita itu kalau lillah itu tidak terasa karena kita yakin tidak ada yang sia-sia. Tapi kalau sudah capek, tidak lillah, germa capek, tidak dapat pahala. Capek gawe, teu kapake. Katuru, katutuh, begitu teh orang Sunda mah. Nah, Ibu, mungkin hari ini yang kita bahas dari kitab ini mukadimah saja dulu ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu, ada usia pertemuan berikutnya kita baru masuk ke hadis yang pertama, judulnya bahwa la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama kali di dalam kehidupan kita. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, mangga silakan. Mangga ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang sholat itu Pak bisa masuk neraka nggak? Itu nerakanya kalau saya pelajari, saya dengar waktu itu katanya nerakanya di neraka jahanam. Apa betul atau enggak? Kan ada Allah berfirman fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahur, yaitu mereka yang lalai di dalam sholatnya. Coba perhatikan Ibu kalimatnya an, bukan fi ya. Kalau fi sholatihim sahur artinya ketika sholat pikirannya lalai. Nah itu mau kita pun sama seperti itu. Tapi an sholatihim sahur itu seperti ini, ongkoh sholat tapi di luar sholat tetap bermaksiat. Nah itu pengertiannya. Jadi STMJ sholat terus maksiat jalan. Nah itu pengertian an sholatihim sahur. Yang kedua sholat sahur itu jadi sholatnya itu tidak tepat waktu, dalam artian sudah keluar waktunya baru sholat. Jadi sholat duhur pas datang waktu asar, sholat asar datang waktu maghrib. Nah itu sholatnya orang-orang munafik. Jadi orang yang sholat juga bisa masuk neraka ketika sholatnya tidak berpengaruh terhadap kehidupannya. Padahal dalam ayat yang lain inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, seharusnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ibu, kita sekarang kan informasi itu deras Bu. Apapun berita kita bisa peroleh. Kemarin saya lihat berita di Aceh ini, ada seorang pimpinan pesantren yang berselingkuh di dalam mobil kagerebek keluarga. Pimpinan pesantren itu. Jadi ada mobil di pinggir pantai, langsung warga teh syuting sambil bawa kamera. Dibuka mobilnya sedang berzina. Janggotna lebih panjang sekali. Buka panjangan saja kali ini. Tapi sanes Bapak. Sana tapi Aceh sekali. Oke jauh-jauh aku Aceh. Dari dulu Modora ya.
jauh-jauh ke Acehnya juga maksiat itu. Ibu bayangkan ya, berarti kan sholatnya tidak mencegah dia dari kemungkaran. Harus kalau sudah sholat itu dia ada rem gitu. Makanya kan di dalam konsep ihsan itu apa? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu, kan itu ihsan itu. Jadi kita merasa selalu diawasi. Kalau kita merasa diawasi Allah, berarti harus seperti apa menjalani kehidupan gitu. Oke lah, di dalam mobil, di tempat sepi, manusia tidak tahu, tapi kan Allah melihat. Ada malaikat munkar nakir. Nah, fungsi sholat itu mendatangkan kesadaran dalam diri kita untuk selalu dijaga dan diawasi oleh Allah. Makanya ketika sholat kita fokus kepada Allah itu mendatangkan perasaan seperti itu, perasaan diawasi. Kan kadang ulama ke sholat wae suka merasa tidak diawasi gitu. Pikiran mah ngalayang mereka mana wae. Sempatnya sujud pohon kan gitu. Itu rakaat sabaraha berarti itu khusus sholat. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu? Maka Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sehubungan dengan tadi cerita Pak Ustadz bahwa Fir'aun itu adalah ingkar kepada Allah. Ya. Sedangkan Asia istri beliau itu adalah Islam. Ya. Covid ya. Ya. Sedangkan kalau kita melihat Asia itu bersama Fir'aun sampai akhirnya. Ya. Nah, bagaimana hukumnya kalau untuk saran-saran ini masalah sekarang hukumnya kalau seorang mukminah Ya. atau muslimah menikah awalnya katakanlah Ya. mau dari yang bersangkutan juga semuanya Ya. dinikahin oleh non muslim tapi dia bukan muslim Islam. Ya. Sedangkan setelah dia menikah dengan perempuan itu dia baru kendali agama. Ya. Tapi tetap dia berjalan Ya. tetangga. Ya. Apakah dia mengikuti seperti Fir'aun Ya. atau bagaimana? Ya. Itu kasusnya beda Ibu. Pertama bisa jadi perbedaan syariat antara umat Musa dengan, bisa jadi kasus Asia itu darurat sifatnya. Karena Fir'aun itu kejam. Jadi dia akan membunuh siapa saja. Ibu dengar kisah Masyitoh itu, wanita yang suka menyisir anaknya Fir'aun itu kan. Ketika sisirnya jatuh dia mengucapkan bismillah. Ketahuan, dilaporkan sama anaknya, kan dimasukkan ke minyak goreng hidup-hidup bersama anak keturunannya. Itu kejamnya Fir'aun. Maka dalam kondisi seperti itu boleh seseorang menyembunyikan keislaman agar tidak dibunuh misalnya, berpura-pura. Nah jadi kasus Asia itu darurat. Tapi kalau zaman sekarang misalnya suaminya kembali lagi ke agama yang lalu, maka otomatis pernikahannya batal. Si wanita ini otomatis berpisah, harus berpisah dengan suaminya, tidak boleh bersatu lagi. Kalau dia terus bersatu, statusnya berzina, gitu. Karena perbedaan akidah, gitu. Perbedaan akidah itu menyebabkan terputusnya hubungan pernikahan, terputusnya hubungan waris, gitu. Tidak saling mewarisi nanti antara suami istri itu ketika berbeda akidah. Nah jadi itu dua kasus yang berbeda, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ayat dari Ibu, paminta ayat mencetak. Ibu. Kebanyakan di dalam neraka jin dan manusia kan seperti mana? Jadi gini Ibu, kebanyakan itu perempuan, tetapi suluh neraka itu jin dan manusia. Waquduhan nasu wal hijarah. Suluhnya itu manusia dan batu. Dan jin pun banyak yang masuk ke sana. Walaupun jin terbuat dari api, tetapi ketika dimasukkan dalam neraka tetap terbakar panas, gitu. Ya, nah di situ tuh banyak Ibu. Jadi manusia dan jin memang
Lamun kana neraka mah manusia dan jin. Apakah ada makhluk yang lain? Tidak disebutkan. Yang ada dalam Quran itu manusia dan jin. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan, Nabi itu diturunkan, diutus untuk manusia dan jin. Makanya surga itu untuk manusia dan jin. Begitupun neraka untuk manusia dan jin. Seperti itu. Binatang di akhirat ada tidak? Binatang itu nanti akan dibangkitkan, kemudian dijadikan tanah, kata Nabi. Karena binatang kan pasea ya, kucing pasea. Nah ketika kucing berkelahi, anjing berkelahi, itu nanti dipertemukan di akhirat itu, didamaikan untuk menyelesaikan permasalahan mereka ketika di dunia. Setelah mereka diputus oleh Allah, urusannya beres, maka mereka dijadikan tanah. Nah ketika orang-orang kafir melihat binatang itu menjadi tanah, mereka mengatakan ya laitani kuntu turoba. Aduh, mau kurangi jadi tanah. Nah itu orang kafir itu kenapa ingin menjadi tanah? Melihat binatang itu, karena binatang tidak akan masuk ke dalam neraka, jadi tanah. Makanya orang-orang kafir ingin seperti binatang nanti di akhirat itu menjadi tanah, tapi gak bisa. Tempat mereka di mana? Di neraka. Nah, tapi kriterianya nanti yang masuk ke dalam neraka itu kan jin dan manusia yang seperti apa? Pertama yang kafir, yang musyrik, munafik, dan yang bermaksiat, dosa besar. Muslim tapi dosa besar, dan dosa besarnya tidak diampuni, maka dicuci dulu dengan api neraka. Cara Allah mencuci dosa itu 4. Kata Imam Ibnu Qayyim, pertama dosa kita itu dicuci dengan istighfar. Kalau istighfar tidak bisa membersihkan dosa kita, maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu menghapus dosa. Nah kalau sungai kebaikan tidak bisa menghapus dosa kita karena terlalu banyak, maka kita akan dicuci oleh sungai musibah. Jadi setiap musibah itu mencuci dosa. Nah kalau sungai musibah ini tidak membersihkan dosa kita, masih tersisa, kita akan dicuci oleh sungai yang keempat, yaitu sungai jahanam di neraka. Barulah bersih semua, baru masuk ke dalam surga. Gitu, karena untuk masuk ke dalam surga gak boleh punya dosa. Nah orang mah jangan seperti itulah. Cukuplah dosa-dosa kita dicuci di dunia ini. Jangan sampai harus dicuci lagi di neraka, sehingga nanti meninggal itu tinggal masuk surga saja. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian dari Ustaz